Halo pilot, ketemu mana yang channel Pilot Nakal FPV. Selamat datang di channel Pilot Nakal FPV. Oke, waktunya unboxing si Mobula 6 ILRS. Dan di sini ada Pilot Nakal, ada 3 remote, telolet, T-Pro, sama Tengu. Ya, kalau pengen lebih tahu tentang dunia hobi FPV, pantengin terus channelnya Pilot Nakal dan video ini. Oke, let's go. Ini adalah Mobula 6 ILRS, jadi produk dari Happy Model yang terbaru, tetap namanya Mobula 6, cuman ada embel-embel ILRS. Nah, ini dia. Mobula 6 ILRS 2,4 GHz. 2,4 GHz kan intervensinya tinggi, terus sering RX loss dan sebagainya. Pengecualian untuk ILRS ya, jadi adalah terobosan baru, dan yang pasti di 2022 semuanya pasti bakal pakai ILRS. Masih pakai Tengu, pakai TBS, monggo silakan. Jadi brand premium pasti sudah kelihatan, yaitu TBS. Dan yang ini bakalan rame dipakai banyak pilot, yaitu sistem ILRS dengan 2,4 GHz atau berapa MHz ya. Cuman 2,4 aja dah. Oke, di sini FRSK flash ya, nggak dicentang, tandanya bukan FRSK atau flash ya. Jadi ini dihapus. Dan di sini ada race edition 25 kV, regular edition 19.000 kV motor. Oke, langsung kita lihat seperti apa produk dari Mobula 6 ILRS. Ini cakep ya, waktu beli itu warnanya frame-nya hijau. Dan betulan guys, warnanya hijau. Dan ini seger banget warnanya. Wah. Oke, kanopi warna hitam, frame warna hijau, cakep ya. Hijaunya seger banget. Propeller pakai 2 blade ya. Ini punya Kiprop. Kameranya kecil banget. Ini bagus sih kameranya. Ini N Nano kayaknya ya. Kalau lupa inget sih. Oke, terus siapa aja yang didapat di dalam? Wah, ini dia, Bas. Gorengan, tempe goreng, tahu goreng, bisa goreng. Ada obeng, ada pencukul propeller, dan ada propeller cadangan. Ada baut-baut kecil ya. Biarin aja di dalam ya. Takutnya nanti hilang. Nah, ini dia, dapat baterainya 4 biji, guys. 4 biji, puas-puas ya. Oke, dapat 4 biji, kapasitasnya 300 mAh. Ini baterai bawaan Happy Model, biasanya nggak awet. Ya, pakai sebentar udah kembung. Terus dapat USB charging. Jadi ini memang bawaan sih ya. Jadi ngecasnya per satu baterai. Lama banget. Jadi ini dicolok, nanti dicolok ke adapter charger handphone kita. Oke, mau pelan ya ini di switch. Kalau mau cepet, yuk kayaknya yang kanan ya 435, ini 420 kayaknya. Kalau lupa inget. Jadi kalau mau cepet pakainya apa? Susah amat. Pakai yang ini, Aokoda. Ini ada 4 guys. Jadi sekali ngecas langsung 4 baterai. Puas-puas dah. Jadi sekali ngecas itu 4-4-nya langsung dicas ya. Nah, colok lagi. Masukin adapter charger, udah sekali cas langsung 4 baterai. Jadi yang bawaan mending disimpan aja ya. Oke, jadi 4 baterai. Ada gorengan. Ketinggalan. Ini dapat ini loh, apa stiker. Kayaknya stiker Mobula 6 ILRS. Nah, betul kan? Happy sama dengan bahagia. Happy Model. Oke, mantul. Ini ditutup dulu dan kita kembali ke si Mobula 6 ILRS. Oke, jadi ini adalah micro drone FPV racing dengan wheelbase 65 mm. Untuk frekuensi sinyal menggunakan ILRS ya 2,4 GHz. Ada embel-embelnya ILRS ya, bukan FRSK, bukan FlashK. Jadi di 3 remote ini semua ada ILRS-nya. Oke, kita lihat dari teloletnya punya Pilot Nakal. Di belakang sudah pasang ILRS. Kenapa Om kok dipasang modul di belakang? Supaya bisa connect ke ILRS. Karena modul internal remote ini sendiri adalah JP4-in-1. Nggak ada ILRS-nya guys. Jadi modul internalnya bisa connect ke flash, ke FS, ke DSM, mobil-mobilan, pesawat, heli ya. Kecuali ILRS. Oke, jadi apapun drone-nya itu dilihat receiver-nya. Bukan connect ke drone-nya sebetulnya. Jadi connect ke receiver yang ada di drone-nya. Oke. Itu si telolet punya Pilot Nakal. Kemudian si T-Pro. Nah, T-Pro sendiri sama seperti telolet. Jadi internalnya dia adalah JP4-in-1. Supaya bisa connect ke receiver ILRS yang ada di Mobula 6 ini, kita harus pasang modul eksternal yaitu ILRS. Ini punya Ion ya. Oke, jadi telolet pasang modul ILRS di belakang. Si T-Pro juga pasang modul ILRS di belakang. Dan yang terakhir, TBS Tengu guys. Ini remote Sultan ya, sudah pasti long range ya, pakai internalnya TBS ini. Karena TBS bukan di 2,4 tapi di 915 MHz. Dan ini Tengu dipasang juga modul ILRS di belakang. Gila ya. Jadi apa, brand raksasa, brand besar, brand premium TBS pun digandeng sama ILRS ya. Ini lebih cakep sih, ini yang Slim Pro ya. Jadi lebih gimana gitulah, lebih prestis, lebih berkelas ya. Jadi sudah ada fan-nya.
Yang ini udah ada fan-nya belum ya? Ini belum ada fan-nya ini. Yang ini sudah ada fan, ada kipasnya. Jadi kalau dia panas mengeluarkan hawa panas dari dalam keluar. Oke, jadi ini bukan punya Pelontakal, Mobula 6-nya. Punya Omega yang punya remote ini juga ya. Jadi Omega itu apa namanya? Pakai kok Omega? Omendra namanya, Omendra ya. Jadi pakai remote ini, pakai Crux armadanya, terus tambah lagi si Mobula 6 buat latihan di rumah. Kalau yang si Crux 35, Cuk 35 itu buat outdoor. Yang ini buat indoor. Yang pasti jaraknya bisa jauh terbang, tapi dilihat lagi ke VTX, ke FPV ya. Oke, sebentar. Yuk kita kembali ke Mobula 6. Jadi kita lihat lebih dekat. Ya, ini motornya pakai 0702, KV-nya 26.000. Wedan. KV 26.000. Ngebut banget ini guys. Hati-hati ya. Untuk kanopinya pasti pakai yang lama. Kameranya kayaknya antara Runcam atau Kedix ini ya. Kalau nggak kelihatan sih. Oke, kalau ada yang tahu ketik di kolom komentar. Jadi simple banget ya. Dan ini motor brushless. Baiknya jangan terbang di luar yang ada pasirnya. Karena motor brushless paling gampang kemasukan pasir. Karena magnetnya banyak guys. Ada 12 magnet ini. Satu motor ya. Bayangin ada 4. Untuk nyedot pasir yang tipis-tipis, halus-halus gampang banget. Oke, ini motornya pakai konektor, jadi gampang banget kalau ada kerusakan tinggal lepas, ganti motor baru tinggal colokin. Dan ini adalah FC IO. Jadi buat teman-teman yang belum paham, apa itu IO? All in one, semuanya jadi satu. Ini FC, ada ISC, ada VTX, ada receiver. Bayangin guys, 4 komponen jadi satu. Jadi sebisa mungkin kita terbang dengan aman ya, jangan sampai rusak. Karena kalau rusak salah satu VTX atau receiver atau FC itu kita harus lem biru, lempar, beli baru, ganti yang baru. Udah gitu aja. Nah, ini dia antena keramik dari ILRS. Jadi antenanya cuma sekecil itu guys, seupil. Sepatu kerikil gitu ya. Jadi itu antena keramik dari ILRS yang sudah jadi satu sama FC. Aduh, sadis. Dan ini kamera juga langsung connect ke FC karena di FC sudah ada VTX. Untuk antena VTX ini antena VTX. Dan Pelontakal saranin ganti pakai yang ini. Micro V. Murah guys, 50.000. Dan ini hasilnya jauh lebih bagus ya. Oke, kalau ini antena dipol bawaan kurang begitu maksimal, jadi ya kalau mau di-upgrade bisa diganti sama si Micro V ya. Oke, cakep. Dan sebelum terbang, kita harus cas dulu baterai yang tadi. Kemudian kita setting dulu ke Betaflight, konekin ke remote, nanti Pelontakal konekin ke TBS Tenggo ini ya. Karena yang punya pakai remote-nya TBS Tenggo guys. Dan yang pasti ILRS itu sudah pakai firmware baru ya 2.0. Dan untuk modul di remote, modul ILRS ini sendiri juga harus diupdate ke firmware terbaru supaya bisa connect ILRS dengan ILRS. Kalau ini masih firmware lama, dia nggak bakal bisa connect ke ILRS dengan firmware terbaru. Jadi disitulah teka-tekinya ILRS ya. Oke, jadi buat teman-teman yang pengen terjun ke dunia FPV dan pengen nyobain yang mikro tapi ngebut, ya kalau ini analog ya bukan digital. Kita nggak ngomongin digital. Kalau digital sudah pasti puluhan juta, karena untuk Google-nya di atas 10 juta. Sedangkan ini analog, kalian butuh namanya Google analog, mulai dari 1,5 sampai yang harga 8 juta ada. Om 8 juta mending beli di DJI Google yang digital ya. Silakan, itu bebas ya, terserah teman-teman yang pengen menentukan pilihannya di mana. Untuk analog sekecil ini sudah bisa di outdoor, bisa di indoor. Tapi hindarilah pasir. Oke, segitu dulu. Ini harus disetting Betaflight, connect remote, dan kemudian langsung terbang. Oke, buat yang suka video Pelontakal, kalau kamu suka kasih like ya, terus jangan lupa klik subscribe dong. Terus loncengnya juga diaktifin supaya kalian dapat vitamin-vitamin dan kalian bisa bahagia. Pasti bahagia dong, terbang terus. Seperti burung, kan burung bebas. Oke, ini Mobula 6 ILRS sudah siap untuk dicobain terbang. Tapi setelah melalui proses semalaman untuk bisa connect ke receiver, ke modul ini ya, ILRS yang ada di Tenggo. Jadi ini masih belum stable ya firmware-nya si Mobula 6 ILRS. Jadi ya pokoknya melalui proses perjuangan Pelontakal sudah beresin dan ini sudah bisa diterbangin, cobain terbang pakai remote TBS Tenggo 2 Pro versi 3 dengan modul eksternal ILRS ya. Ini apa sih namanya? 2.4G Slim Pro. Cakep, ini ada fan-nya guys. Oke, yuk kita cobain, dan nanti Pelontakal cobain baterai bawaan. Ini sengaja Pelontakal isolasi karena dia lari-lari. Nah, dikasih isolasi di tengah supaya stagnan, maksudnya posisinya tetap di situ ya. Terus nanti yang terakhir Pelontakal cobain sama 380 mAh. Ya, karena baterai bawahnya dia cuma 300 mAh. Kalau EP model biasanya baterainya kurang yahut. Oke, colok baterai.
Seperti biasa, Petakal selalu flash ISC-nya dengan firmware BlueJ plus instrumen pakai Pacman. Oke, nyalain si Tinggo. Kok Drugs. Oke, ini karena punyanya Om Hendra. Oke, yuk, ini Petakal pakai Google-nya Petakal ya, Fatshark Recon V3 dengan antena Foxeer Lollipop ya. Jadi simple banget dan yuk let's go. Oke, masuk ke arming masuk ke air mode dan arming. Oke, 1 2 and 3. Si unyu-unyu melesat dengan jauh dan yang pasti ILRS itu long ring kan. Long ring. Jadi jaraknya jauh, guys. Wuih, suaranya halus karena ini pakai 2 blade ya. Enak guys, sedap. Nyaris nyerempet. Nyaris kena tiang. Ngacir pokoknya, ngacir banget ini, serius. Di OSD Petakal tampilin LK sama RSSI ya. Nah, sampai sini tetap 100 guys, RSSI-nya yang turun ya. Ini Petakal masih ada PR ya, mau ganti antena VTX-nya pakai ORT Micro V. Karena di situ masih krepek-krepek dan yang pasti untuk VTX settingannya di 25 mW ya. Karena kalau semakin besar angka miliwattnya, semakin banyak menguras baterai. Oke, jadi di 2022 adalah eranya ILRS. Nah, ini belum masuk bawahnya meja nih. Sedap. Itu enaknya micin ya. Jadi nggak perlu terbang tinggi-tinggi, tapi terbangnya belusuan-belusuan. Mantul guys. ILRS. Jadi kalau drone-nya bisa terbang jauh, otomatis Google kita itu harus dipasang antena yang bagus juga supaya menerima sinyal video dari VTX itu juga hasilnya maksimal. Oke, belusuan ke sini. Sedap. Aduh, ada kawat kurang ajar. Oke. Sudah terbang 2 menit dengan baterai bawaan 300 mAh. Anginnya lumayan. Suaranya guys kayak apa ya? Kayak nyamuk. Dan low battery. Belusuan lagi. Set. Kelewatan. Kedorong angin soalnya. Oke, coba landing di meja. Ini brushless, usahakan landing di tempat yang bersih. Mantul. Apa ya namanya? Laler hijau. Jadi cakep banget ya. Ini Petakal PR-nya ganti antena VTX pakai ORT. Pasti hasilnya jauh lebih bagus ya ketimbang antena bawaan. Oke, ini Petakal cabut dan ganti baterai. Cuman 2 menit loh guys. Karena KV motornya besar banget ini, jadi powernya memang luar biasa ya. Nah, coba lagi baterai satunya. Jadi posisi pasangnya seperti ini. Nah, ini kalau nggak ada isolasinya, dia bakal lari-lari. Makanya ditambal sama isolasi ya. Mantul. Oke, yuk cobain lagi. Enak nih si Mobula 6 ILRS. Oke, arming and 1 2 3. Buset. Sadis kan? Jadi recovery-nya juga mantul ya, karena motornya besar banget nih KV-nya nih. 20 seconds. Oke. Sudah enak nih. Rate-nya kurang guys. Ya ini karena buat pemula sih. 10, 9, Nah, 8, jadi rate standar ya. 7, Aduh, remote-nya belum di reset. 5, 4 3 2 1. timer 1 elapsed. Nyaris. Buset. Udah enak nih settingannya. Tinggal gas aja. Bawa meja, set. Itulah sedapnya micin guys. Kita bisa racing dimanapun kapanpun. Set. Mantap kan? Enak ini, serius ini. Mobula 6 ILRS. Drone mikro unyu-unyu. Buset, recovery-nya dapat banget. Jadi ini adalah micro brushless 1S yang
menggunakan receiver ILRS ya. Jadi dia sudah built-in di FC ya. Jadi ada FC, ada ISC, ada VTX, ada receiver. Jadi hati-hati ya. Karena ini juga dinamo brushless, jangan sampai kena pasir guys. Kalau kena pasir jangan langsung di arming, tapi dibuang dulu pasirnya. Tuh LG-nya mulai gerak. Mantap. 300 mAh cuma bisa terbang 2 menit. Ini sudah RPM filter ya, pakai Blue J. Oke, waktunya landing ya. Jadi low battery itu waktunya landing. Buset, kameranya tinggi banget. Oke, mantul. Ini belum di reset nih. Jadi pencet tahan, enter, pencet tahan, reset flight. Switch warning. Oke. Nah, sekarang nyobain baterai yang 380 mAh. Memang durasinya nggak bisa lama, atau karena baterai happy model kurang bagus. Oke, ini pakai baterai 380 mAh. Nuh, lihat kalau nggak ada isolasinya. Jadi gampang banget keluar masuk ya. Oke, ini estafet 3 baterai ya, baterai terakhir 380 mAh. Apakah bisa 3 menit seperti di remote? Oke, yuk kita cobain pakai GNB 380 mAh. Air mode, arming. Wah, halus banget suaranya ya. Take off. Oke, coba terbang kalem-kalem aja. Jadi kalau masih newbie, pakainya mode apa ya? Mode kok air, mode angle. Ini mode angle-nya betul nggak sih? Belum disetting nih kayaknya. Oh my god, jadi tetap di air mode. Oke, Flatakal kebetulan sukanya di air mode ya. Enak guys. Jadi nggak usah takut khawatir lagi sama jarak ya. Karena ini sudah ILRS yang pasti jaraknya jauh. Mantul. 375 45 detik barusan terbang. Oke, terbang nyantai aja, puter-puter, set. Enak guys. Enak ini. Cakep juga warnanya ya, hijau. 2 minutes. Hijau segar. Oke. Tinggal 2 menit lagi untuk dapat 3 menit. Jadi ya kalau pengen terbang lama butuh banyak baterai 1S ya. Terutama 380 mAh. Kalau 300 mAh cuma 2 menit. 3,60 volt. Oke. Ini keren guys. Mobula 6 ILRS pakai remnya Tinggu. Tinggunya dipasang modul eksternal ILRS. Ya sama aja. Cuma 2 menit guys. Udah low battery nih. 1 minute. Oke, 1 minute. Dan kesimpulannya adalah oke, bentar. Ikut Google selesai dulu ya. Panas guys. Panas. Tapi seru sih Mobula 6 ILRS. Jadi buat teman-teman yang pengen beli bisa cek link pembelian di kolom deskripsi, dan nanti bisa japri lah Flatakal ya untuk cara binding ILRS ini ke remote kalian, mau ke jumper T-Pro, mau jumper T-LED yang modul ILRS atau jumper T-Pro ILRS. Nanti Flatakal bantu ya. Wow. Oke, cabut baterainya ternyata 380 sama 300 mAh. Sami mawon. Sama aja, 2 menit. Oke, segitu dulu ya review untuk Mobula 6 ILRS. Cakep sih ini. Ya, cuman kan kebanyakan pilot pengen terbangnya lama. Jadi kalau pengen terbang lama, beli baterai seperti ini yang banyak, 1 lusin 12. Oke. Thank you yang udah nonton video Flatakal. Kalau kalian suka bisa kasih like dan jangan lupa klik subscribe. See you next video. Flatakal pamit. Thank you. Safe fly and ciao.